bisa membuat kuis herbal, tetapi memang tidak sekejap langsung bisa dinilai karena besok pagi deh baru nanti kita informasikan pemenangnya di Instagram oma.ning ya, di oma.ning. Nah, nanti kalau ada yang misalnya dari kuis itu ada yang kurang jelas atau bagaimana, Anda semua bisa lihat channel YouTube-nya Oma Ning gitu ya. Oke, itu untuk awalnya. Baik, saya akan masuk ke presentasi tentang seni mengolah toga antivirus ya. Karena mengolah toga juga seni, spa juga pasti seni ya sebetulnya ya. Nah, dari presentasi saya ini mudah-mudahan semakin bisa lebih memahami ya herbal Indonesia. Jadi saya memang kuliahnya di Staf Nalanda bersama Ibu Susi, tetapi saya selalu katakan kepada Kaprodi, oke, saya belajar ilmu Cina ya, ilmu TCM namanya, Traditional Chinese Medicine, tapi saya ingin solusinya selalu jamu Indonesia begitu. Ya. Oke. Lanjut Mas Bimo. Ya. Dari masa sekarang tahu bahwa virus corona ini memang menjadi musuh ya. Musuh yang tidak kelihatan tetapi sangat apa ya, membahayakan, tetapi bukan berarti kita harus ketakutan, tidak ya, tetapi bagaimana kita bisa melawan virus yang tidak kelihatan ini dengan cara yang alami ya, yakni dengan herbal. Ya. Terus Mas Bimo. Ya. Nah, kita mulai dari awal mula penyakit ya. Awal mula penyakit itu kita bisa mulai dari masalah pikiran kita, misalnya seperti sekarang ini kan banyak yang lepas pekerjaannya atau harus dirumahkan atau usahanya menjadi sulit ya. Kemudian juga ada peristiwa kecelakaan misalnya ya. Nah, dari beberapa masalah-masalah itu sehingga menimbulkan stres ya. Dari stres itu kemudian ditambah lagi ada virus atau bakteri ya yang setiap saat bisa saja melawan masuk ke tubuh kita kalau kita tidak waspada ya. Nah, dari sini nanti kita mencari solusi. Solusinya apakah mau ambil yang modern atau mau yang tradisional. Kalau yang modern ya seperti kita ketahui ya biasanya ya mahal dan itu bahan kimia, lalu ada apalagi pemalsuan obat dan efek samping yang lain. Kalau tradisional, nah ini kita nanti bisa mudah mendapatnya, gampang dibuat, biayanya murah, alami, aman, dan khasiatnya tinggi. Kalau kita tahu bagaimana mengolahnya, makanya saya kasih judul Seni Mengolah Toga. Oke, lanjut. Mas Bimo lanjut. Ya. Nah, sekarang cara mudah mengolah toga itu antara lain nanti bisa dengan cara di jus. Kalau zaman dulu ditumbuk ya. Aneka rimpang, aneka herbal itu mesti diolah sedemikian rupa ya. Atau kalau tidak di jus juga bisa dengan cara direbus ya atau disayur. Kemudian juga pengolahan lain bisa dijadikan instan. Lalu bisa juga hanya dikeringkan matahari atau dengan oven, itu nanti jadinya produk wedang uwoh kalau dari Jawa ya. Atau kemudian diekstrak nanti bisa menjadi kapsul, kemudian bisa juga sediaan obat-obatan yang lain ya. Kemudian selain itu bisa difermentasi atau direndam madu. Nah, dari pengalaman Oma selama ini waktu kita kuliah, rata-rata di negeri Cina sana, herbal itu kalau mau nilainya tinggi, memang rata-rata direndam dengan madu. Makanya sekarang ini dikenal dengan misalnya ada madu bawang, kayak gitu ya. Nah itu antara lain cara meningkatkan dosis dan juga meningkatkan nilai jual dari herbal itu sendiri. Dan yang tertinggi adalah dengan nanoteknologi itu yang
dilakukan di perusahaan Mahkota Dewa Indonesia, kita meskipun tidak punya alat nano, tetapi kita produk-produknya sebagian besar menggunakan nanoteknologi karena kita bergandengan tangan dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang bisa membuat herbal-herbal ini menjadi nano. Jadi partikel dari herbal itu sendiri seperti sel manusia. Oke. Lanjutannya adalah bagaimana kita ini menentukan dosis sekarang ya. Jadi untuk menentukan dosis herbal yang akan kita konsumsi, biasanya kalau untuk produk jadi ya kita tinggal melihat labelnya dari produk tersebut. Kemudian kita mesti tahu apakah produk tersebut toksik atau enggak, jadi harus hati-hati. Nah, untuk menentukan dosis tentu saja harus dilihat dari jenis kelaminnya, usia yang akan konsumsi tersebut, kemudian berat badan. Jadi misalnya, maaf loh ya Bu Susi, umurnya sama-sama 40 misalnya, tapi yang satunya kurus, satunya gemuk, beda dosisnya ya. Oke, kemudian kondisi fisik harus dipertimbangkan ya, apakah kita ini tekanan darahnya tinggi atau rendah, itu semua harus diperhitungkan ya. Lalu juga kondisi penyakit itu sendiri, itu masuk penyakit yin apa yang, artinya yang diserang organ dalam atau organ luar, itu beda-beda nanti ya. Terus, nah sekarang untuk pengolahan toga yang perlu diperhatikan adalah masa tanam dari toga. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan temulawak, kunyit ya, itu memang sama-sama bahannya, tetapi kalau umur tanamnya beda, khasiatnya bisa berbeda. Nah, yang paling baik tentu saja apabila rimpang ataupun empon-empon itu cukup umur, paling tidak umurnya itu antara 7 sampai 9 bulan ya untuk masa tanamnya ya. Kemudian juga pensortiran basah. Jadi pada saat sudah dipanen, bagaimana kita pilah-pilah mana yang kena hama, mana yang tidak, atau tercampur bahan ataupun tanah yang lain atau tidak ya. Kemudian kalau untuk mencuci gunakan air yang mengalir. Lalu perajangannya untuk dilakukan untuk memudahkan pengeringan, sehingga kalau misalnya temulawak, misalnya herbal temulawak kan paling gede ya bentuknya ya. Jadi kita harus potong-potong untuk bisa dikeringkan lebih cepat ya. Untuk pengeringan dilakukan perlahan-lahan. Jadi caranya kalau mau bagus, terutama daun ini ya. Daun itu sebaiknya misalnya mau di oven harus diangin-anginkan dulu. Ya, diangin-anginkan dulu, baru nanti di oven endingnya. Kalau misalnya alat yang sederhana, tidak ada oven, kita bisa menggunakan wajan ya yang bersih tentunya. Nanti disangrai dengan api yang sangat kecil. Itu kira-kira antara 5 menit sampai 7 menit. Itu kalau misalnya disangrai ya. Kemudian kalau misalnya kita mau merebus, nah ini yang perlu menjadi catatan ya. Wadah sebaiknya menggunakan kuali tanah, keramik, atau stainless steel. Ini karena bisa mempengaruhi khasiat gitu ya. Nah, waktu perebusan tergantung bahannya. Jadi untuk memperoleh intisarinya memang perlu waktu yang cukup, terutama yang herbal jenis kayu-kayuan itu nggak cukup cuma 5 menit gitu, nggak bisa ya. Jadi harus 1 jam misalnya, seperti itu hingga sampai 2 jam. Dengan apinya sangat kecil, upayakan dengan api sangat kecil ya. Atau kalau menurut teorinya dari para dokter di Tawangmangu, dari kelompok saintifikasi jamu, jadi jamu yang sudah diteliti oleh kalangan medis, namanya resep-resep saintifikasi jamu ya. Itu mereka mensyaratkan kalau mau merebus herbal sebaiknya dari 5 gelas airnya menjadi 3 gelas. 3 gelas itu diminum pagi, siang, sore. Itu teori dari kalangan medis begitu. Kalau zaman nenek moyang kita sih yang namanya jamu itu pokoknya pakai kendil, nanti bisa direbus ulang-ulang. Ya, bisa sampai 5 hari kadang-kadang begitu ya. Itu cara kuno dulu ya. Terus nah, sekarang untuk pengolahan jamu ini bisa dijadikan obat luar, bisa juga dijadikan obat dalam.
ya. Kalau obat luar itu seperti halnya spa ya, nanti ada pilis, ada parem, ya, bisa dari bahan toga segar, bisa juga kering yang dihaluskan. Ada lain lagi dari minyak virgin atau minyak VCO ya, dari kelapa murni dengan pengolahan fermentasi. Nanti kalau mau bikin VCO juga Oma sudah buatkan ya di YouTube-nya Oma, nanti VCO herbal bisa. Kemudian kita juga bisa gunakan minyak atsiri dari ekstrak herbal. Atau enggak essential oil seperti yang lalu sudah diinfokan di webinarnya Rumah Swana ya. Lalu juga bisa gunakan garam herbal untuk perendaman atau kompres. Ini dari pengalaman Oma selama ini, banyak kasus yang sering mengagetkan kita. Misalnya contoh kasus kiste. Kiste itu kalau wajar biasa saja, misalnya paling cepat penyembuhannya tuh 3 bulan. Paling cepat itu kiste, kalau herbal saja. Tetapi dapat masukan dari pasien ternyata bisa lebih cepat. Kadang-kadang ada yang 2 bulan sudah hilang. Bahkan ada yang sebulan. Ternyata dengan tambahan terapi, dengan rendam garam herbal untuk kakinya. Jadi kalau ilmu terapi kaki dan tangan itu merupakan kliniknya tubuh kita. Jadi kita mau mengobati bagian tubuh yang mana itu bisa di terapi di kaki atau di tangan kita. Kemudian juga bisa gunakan penguapan rempah atau herbal ya yang direbus nantinya. Ada juga atau lilin herbal. Nah, ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya Oma. Kemudian sediaannya obat luar bisa pakai krim, balsem, pilis, parem, dan lain-lainnya yang rata-rata dioleskan ya di bagian tubuh tertentu. Oke. Nah, sekarang untuk jamu sebagai obat dalam. Nah, ini seperti tadi sudah diinformasikan, jika merebus sebaiknya menggunakan api kecil. Alat yang digunakan harus bersih dan khusus. Tidak boleh menggunakan alat perebus dari besi, baja, atau dari kuningan ya. Gunakan alat perebus keramik, kaca, stainless steel, dan seterusnya. Biasanya dalam merebus simplisia, air disisakan menjadi setengahnya, atau 5 gelas jadi 3 gelas. Dan bentuk sediaan dari jamu obat dalam ini, untuk obat dalam biasanya bentuknya jamu cair bisa, jamu serbuk, jamu godokan, kapsul, kaplet, jamu celup, jamu tetes, dan dengan nanoteknologi. Oke. Nah, ini empon-empon. Gambarnya ada, nanti pada saatnya Om akan sampai informasikan. Misalnya, apa bedanya nanti temulawak dengan kunyit, gitu ya. Ini antara lain empon-empon, tapi ini khusus untuk acara webinar ini. Oma khususkan beberapa rimpang yang ada penelitiannya bisa mengantisipasi virus ya. Jadi ini di sini ada digambarkan ada awak, kunyit. Lanjut Mas Bimo. Nah, ini rimpang yang antivirus ini sudah ada penelitiannya ya, banyak yang melakukan penelitian mulai dari jahe. Maka saat ada pandemi corona ini jahenya harganya bisa melejit tinggi ya. Jahe atau Zingiber officinae ini mengandung gingerol, kemudian sogaol, atasi flu dan batuk, atasi radang, ya. Juga dia imunomodulator, punya khasiat itu, lalu antiinflamasi, antioksidan, dan tingkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya semua rimpang atau empon mempunyai khasiat yang mirip-mirip, banyak sekali kemiripannya. Antara lain yang hampir semua rimpang itu ada itu antiinflamasi, anti radang, antioksidan itu rata-rata hampir semua rimpang sama. Lalu ada vitamin B, vitamin C, bahkan juga vitamin A untuk temulawak misalnya ya. Ini temulawak ini Curcuma santorisa dan dengan kunyit juga mempunyai kandungan kurkumin sama ya, antivirus juga, anti radang. Oke. Kemudian kunyit Curcuma domestica ini mengandung kurkumin yang sama. Senyawa metabolit atau potensi terapeutik antivirus, antibiotik, nah, antioksidan, anti kanker, dan vitamin C. Lalu lengkuas, nah ini yang jarang dimanfaatkan karena menurut penelitian di Gajah Mada, lengkuas ini juga antivirus ternyata. Jadi kalau misalnya cari jahe nggak ada, kenapa nggak ambil yang lengkuas, murah. Khasiatnya mirip kok ya. Jadi kita
bisa punya cara lain untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan rimpang yang ada di pasar atau yang terjangkau harganya ya. Nah, lengkuas ini Alpinia galanga bahasa latinnya, ini mengandung alpin, galangin yang bisa atasi batuk, radang tenggorokan, anti kanker, tingkatkan sirkulasi darah dan juga ini sehatkan kulit serta vitamin C ya, vitamin C-nya tinggi. Dan rimpang satu lagi adalah kencur atau Kampferia galanga. Ini tingkatkan energi, daya tahan tubuh, anti inflamasi, anti kanker, juga atasi batuk pilek, perut kembung dan juga kolesterol. Oke. Nah, sekarang kalau daun. Daun antivirus ini juga ada mulai dari kelor, sambiloto, peppermint, pegagan, jintan. Ini semuanya mempunyai khasiat yang hampir mirip, tetapi kalau vitamin itu percaya nggak percaya, kelor ini luar biasa. Makanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebaiknya sering-seringlah konsumsi daun kelor ya, bisa di sayur bening, bisa dibikin dengan santan ya. Kecuali sambiloto ya, sambiloto memang pahit sekali kalau mau dikonsumsi. Saya aja juga mikir gitu ya. Makanya kita coba sambiloto dibuat kapsul ya. Sambiloto bahasa latinnya Andrographis paniculata. Dia bagus sekali, anti inflamasi, anti radang, antibiotik alami, dan juga atasi flu, batuk, pilek. Nah sekarang kalau untuk olahan jus toga, ini kita bisa pilih daun yang tidak pahit. Nah ini Oma, ada di depan Oma ini daun-daunan yang tidak pahit. Oke, disebut dulu nanti terakhir kita kasih tahu ya. Ini antara lain yang tidak pahit itu bisa dipilih sambung nyawa, daun dewa, cincau, gondola, pegagan, binahong, ya, dandang gendis. Ini tidak pahit. Membuatnya juga gampang, tinggal dipetik sesuai kebutuhan. Lalu ditambahkan dengan madu, ya. Tadi daun-daunan bisa dipotong atau di blender, ya. Dipotongnya potong halus atau di blender lalu dikasih air panas atau air mendidih. Terus ini kalau resep wedang jahe lemon nanti di YouTube-nya Oma ada. Jadi ini rimpang yang kita pilih seperti jahe merah, temulawak ya. Kemudian serai dan juga buah lemon. Buah lemon ini bagus sekali untuk mengatasi virus juga ya. Itu nanti bisa dipraktekkan ya di rumah masing-masing. Jadi ini caranya juga nanti sudah ada di YouTube-nya Oma ya. Oke, kalau jamu serbuk, nah ini nanti lebih gampang lagi karena tinggal kita siapkan bahan-bahan yang sudah menjadi serbuk, lalu kita campur dan tinggal diseduh dengan air panas. Jadi tidak perlu merebus. Kalau sudah ada ininya, serbuknya atau bubuknya. Hanya yang perlu menjadi catatan adalah kalau kita mempunyai atau mau membuat bahan serbuk, sebaiknya nanti disangrai ya. Disangrai, sudah dibuat ramuannya lalu disangrai supaya tidak gampang berkutu. Risikonya kalau bahan herbal yang serbuk itu mudah berkutu. Paling 3 bulan ya nggak tahan ya. Makanya perlu diolah dengan cara itu disangrai ya. Nah kalau untuk yang sudah kering ini bisa dibuat seperti wedang uwoh. Nah nanti kalau untuk wedang uwoh ini, nah ini yang perlu menjadi catatan ya. Kalau kita mau membuat ramuan yang segar ya, dengan yang kering kan ada yang banyak nanya. Apa bedanya yang segar dengan yang kering, manjur yang mana ya? Sebetulnya sama saja. Ini yang perlu menjadi catatan begini, kalau misalnya bahan yang basah itu 50 gram. Itu rata-rata nanti yang keringnya 5 gram. Bahan yang basah 100 gram, yang keringnya 10 gram. Begitu juga ini tentang misalnya serai, serai juga gitu. Serai, pandan, ini kalau wedang uwoh ala Omaning ini memang saya kondisikan wedang uwohnya tuh nanti enak dan wangi. Dan ini aman untuk penderita MAH. Jadi ya
karena namanya juga seni. Nanti terserah kok wedang uwuh di Pasar Bringharjo, Jogja, kok beda dengan yang Oma ajarkan ya. Kalau Oma membuat wedang uwuh juga disesuaikan. Nah ini karena Oma latar belakangnya juga dari TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Kalau membuat ramuan sebaiknya antara yin dan yang. Ya, yin itu yang mendinginkan, kalau yang menghangatkan. Itu karena kita mempercayai bahwa sehat itu seimbang, ya. Jadi itu yang perlu kita sikapi ya. Kemudian nanti cara konsumnya kalau wedang uwuh ya tinggal direbus atau diseduh air mendidih gitu. Terus nah ini kalau jamu campur sari ini bahan-bahannya semuanya antivirus ini. Mulai dari temulawak, kunyit, jahe, kencur, dan sedikit tambahan batang serai untuk lebih menimbulkan aroma yang lebih enak ya. Ini juga caranya gampang, tinggal dicuci bersih, kemudian dipotong-potong ya, lalu rebus air dulu, nanti setelah air mendidih baru dimasukkan bahan-bahannya. Lalu ditambahkan juga garam ya. Kalau untuk gula ini bisa dipilih nanti apakah mau menggunakan gula aren atau gula pasir. Kalau untuk pengobatan sih sebaiknya tidak gula pasir. Paling tidak bisa gula aren atau madu. Atau ada jenis daun yang manis sekali namanya stevia. Gitu. Ya, oke. Kesimpulannya Indonesia ini memiliki ribuan jenis tanaman obat. Dan kita punya kekayaan hayati yang luar biasa, yang wajib kita lestarikan dan kita manfaatkan. Nah, mengolah tanaman obat perlu memperhatikan cara yang benar. Untuk mengkonsumsi herbal, kita juga perlu mencari tahu penyebab penyakit. Karena beberapa kali misalnya, Oma kan punya klinik ya, punya klinik yang ada dokternya juga, dokter herbal ya, yang kita jadi hafal betul bagaimana seseorang bisa berhasil mengatasi penyakitnya dengan herbal dan ada yang tidak. Seperti contoh misalnya, nah kemarin Oma ada yang konsultasi padahal suaminya seorang dokter. Dia istrinya ya. Dia benar-benar terus terang pada saya nggak ngerti loh Bu Ning. Pola makan sudah katanya nih ya. Pola makan sudah benar. Kemudian obat medis diminum, obat herbal diminum. Terus kurang apa lagi? Kenapa diabetesnya nggak bisa ditaklukkan? Setelah Oma tanya semua, loh bagus loh Ibu nih. Kenapa sampai gula darah tidak bisa turun secara maksimal? Setelah saya tanya, Ibu olahraga apa tidak? Nah itu dia Bu Ning, saya males. Nah ketemu, jadi penyebab penyakit perlu kita gali. Sehingga saya bilang, nah kalau Ibu males bergerak, mau minum obat sehebat apapun, namanya untuk diabetes ya, itu ya sulit Bu untuk normal kembali, saya bilang. Oh gitu ya Bu nih. Jadi olahraga penting ya, penting banget gitu ya. Kemudian kalau mau membuat produk herbal, sebaiknya memang gunakanlah timbangan dan dicatat. Ya, dicatat pada saat bikin ramuan wedang uwuh misalnya dengan jamu campur sari. Itu semua bahannya dicatat satu persatu beratnya berapa. Makanya perlu menggunakan timbangan ya. Ya. Kemudian manfaatkan empon-empon atau rimpang daun herbal dan juga kayu herbal sesuai keluhan. Ya. Jadi kalau mau pilih ya mesti tahu dulu ini khasiatnya apa. Kalau menurut Badan POM sih ramuan itu minimal tunggal bisa, tetapi maksimal itu 5 macam. Ya, lebih dari itu nggak bisa. Kalau ada sekarang ini yang menggunakan komposisi lebih dari 5 macam, ya itu mungkin ikuti peraturan yang lama. Kalau peraturan yang baru nggak bisa. Oke. Kemudian perbaikan pola makan dan pola hidup, ya, serta suasana hati yang gembira, optimis, membantu proses penyembuhan. Kalau di kliniknya Oma itu kita buatkan semacam apa ya, seperti flyer gitu ya, ada tulisan-tulisan. Intinya kita mengajak para pasien itu satu memang harus berdoa nomor satu, lalu tersenyum. Jadi
selalu kita kasih PR. Entah Pak, Bu, ada PR ya supaya cepat sembuh. PR-nya apa? Selain doa harus mau tersenyum sehari 20 kali. Ya gitu. Mau sehat pun juga begitu. Nggak bisa minum herbal sudah, makanan sudah benar tapi marah melulu, ya nggak bisa sehat nanti ya. Makanya di masa sekarang ini kita tinggal di rumah, harus gunakan masker setiap keluar rumah ya, sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, tingkatkan daya tahan tubuh dengan jamu ramuan herbal yang ada di wilayah masing-masing. Dan yang jangan lupa adalah dengan terus bersyukur, berdoa pada Tuhan, dan ciptakan suasana yang gembira dan optimis ya. Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik. Itu paparan Oma. Untuk selanjutnya nanti bisa Oma sampaikan, ini contohkan beberapa rimpang ya. Walaupun di YouTube-nya Oma ada, tetapi Oma contohkan misalnya tadi ya, yang rimpang antivirus misalnya contohnya begini ya. Ini temulawak, nanti di kuis herbal ada ya. Oke, kemudian yang biasanya kalau temulawak ini bentuknya paling gede ya, di antara rimpang-rimpang yang lain paling gede gitu ya. Oke, kemudian ini dari aromanya juga aroma jamu banget, khas sekali. Kalau yang mirip-mirip dengan ini adalah kunyit ya. Kunyit itu warnanya, tunggu dulu ya. Mana kunyit? Nah, kalau kunyit warnanya mirip dengan temulawak. Contohnya ini nih. Nih, ini kan temulawak supaya nanti nggak keliru ya. Kalau yang ini kunyit, yang ini temulawak, gitu ya. Ini sama-sama mengandung kurkumin dan ini semua antivirus. Ya, oke. Nah, kemudian yang lain lagi adalah ini temu mangga. Nih, temu mangga ini warnanya lebih ke kuning. Nih, kuningnya beda dengan temulawak ya. Kalau temulawak kan kuningnya kuning tua. Kalau ini lebih ke muda. Nih, temu mangga ini ciri khasnya memang aromanya. Jadi kita kalau mau beli temu mangga, ini mesti dicium dulu ya. Oh, aromanya seperti mangga, itu namanya temu mangga. Dan maaf ya, ada gangguan teknis sebentar ya. Tadi lupa. Oke. Oke, sampai ketemu mangga ya. Jadi ini yang Oma sarankan bagus sekali untuk buat ramuan anak-anak ya. Dari pengalaman kita selama ini untuk anak-anak yang bermasalah dengan perilakunya misalnya ya, bisa dibuatkan ramuan dengan temu mangga ini ya, karena tidak pahit sama sekali, lalu digabung nanti dengan daun pegagan. Ya, ini temu mangga. Kemudian ada lain lagi tadi, ini lengkuas ya. Ini lengkuas ya. Ini yang jarang sekali digunakan untuk jamu atau minuman, padahal ini bagus juga kalau dibuat minuman. Kemudian yang lain lagi, Oma punya herbal yang biasanya zaman dulu ini digunakan untuk cekok ya. Kalau anak-anak tidak mau makan atau sakit, biasanya dibuatkan dari bahan ini. Ini namanya temu ireng. Ya, kalau tua sekali ini warnanya hitam, ya hitam, tapi ya nggak sampai hitam sekali ya, tapi seperti ini contohnya ya. Ini temu hitam, rasanya sedikit pahit. Kalau yang ini kencur, kencur tadi juga antivirus ya. Ini bagus sekali kalau kita terserang batuk. Kalau zaman dulu malah dari kencur ini kita kalau batuk tinggal dicuci bersih, tidak usah nih ada yang bertanya dikupas apa enggak. Kalau Oma sih tidak. Jadi yang penting ini bersih. Jadi disikat kalau perlu ya, pada saat mau mengkonsumsi ini disikat. Ya. Jadi intinya begitu, kulitnya tidak usah dibuang. Kemudian ada lain lagi, nah ini ada. Ini bentuknya mirip jahe tapi sedikit kemerahan. Kalau yang baru itu biasanya merah ya. Ini jahe merah.
ya. Ini juga antivirus. Kemudian ini sedikit maaf di kameranya. Nah, kalau begini ya, ini namanya kayu secang. Warnanya merah. Kalau diseduh dengan air langsung airnya berwarna merah. Ini juga antivirus yang bagus sekali. Kemudian yang lain lagi ini ada, nah ini juga temu kunci. Ya ini, temu kunci ini juga bagus untuk mengatasi batuk berdahak. Ya, ini temu kunci. Tadi kita sudah membuat juga minuman dari temu kunci ini. Biasanya kalau temu kunci kan hanya dipakai untuk sayur bening ya. Tapi sebetulnya ini kalau dibuat minuman bagus banget. Ya, bagus banget dan enak sekali. Anak saya tadi baru komentar karena saya jarang membuat ini, tetapi kita banyak kan fokus bikin dari kunyit. Tapi setelah saya coba dengan temu kunci jadikan minuman ini enak sekali. Ya. Oke, jadi itu kemudian ada satu lagi temu-temuan yang namanya temu putih. Nah, ini mirip ketemu mangga ya, tapi aromanya tidak mangga. Aromanya ini kalau orang Jawa mengur ya. Ini kadang-kadang juga putih gitu. Ada yang oh ini mangga. Ini tadi yang temu putih lebih muda dari temu mangga ya. Kemudian ini tentang rimpangnya. Lalu kalau yang ini nih namanya asem ya. Asem ini untuk lebih ke rasa dan vitamin C-nya tinggi. Oke, kalau ini asam kandis. Nanti ada asam macam-macam. Nah, selanjutnya kalau untuk daun-daunan yang bisa dibuat jus dan rasanya tidak pahit adalah mulai dari ini nih. Ini namanya daun cincau. Ya, daun cincau. Ini cincau hutan. Ini gampang sekali dibudidayakan karena ini tinggal dipotong batangnya langsung ditancepin di tanah hidup. Ya, ini cincau bisa mendinginkan. Jadi kalau badannya panas bisa konsumsi cincau banyak. Nah, yang ini adalah daun jintan putih nih namanya ya. Kalau di Medan ini namanya bangun-bangun. Ya, bangun-bangun ini bagus sekali untuk ASI ya. Oke. Kemudian ini juga bagus untuk batuk. Lalu ada herbal lain yang namanya unik. Ini maaf udah agak loyo ya. Ini yang ini daun dewa. Ini yang sering pada keliru, ini daun dewa. Yang ini sambung nyawa. Ini daun dewa namanya dewa-dewa. Ini nyambung nyawa nih. Ya, seperti ini, ya. Ini bisa dijus. Lalu ada nih yang menderita diabetes, ini ada satu tanaman lagi, ini namanya dandang gendis. Dandang gendis ini bagus sekali dari namanya saja, ini bagus untuk penderita diabetes. Jadi sayuran untuk penderita diabetes ini dandang gendis, tidak pahit. Kalau sambiloto kan pahit. Nah, ada satu tanaman liar lagi, ini namanya, ini ya, ini sirih bumi. Ada yang memberi nama sirih bumi, ada yang kasih nama ayam-ayaman, ya macam-macam namanya ya. Ini bagus sekali kalau mau ditumis ya. Ini tidak usah ditanam, hidup kalau kita punya tanaman di pot hidup sendiri nih. Padahal ini enak, bisa ditumis, bisa dijadikan sayur bening. Ya, ini sirih bumi. Lalu ada lagi ini namanya ginseng, tapi ini ginseng Jawa atau som Jawa. Bagus sekali untuk pencernaan, bagus sekali untuk kesehatan ginjal kita, ya. Dan daun yang aromanya wangi juga ini seperti ini namanya daun peppermint. Ini juga antivirus ya. Oke, peppermint seperti ini juga gampang, ini ditanam di air saja, nanti bisa lihat di YouTube-nya Oma Sawah Mini di atas kamar. Itu saya nanam daun mint, daun ginseng, kemudian sambung nyawa hanya di air saja. Tidak menggunakan pupuk. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Oma. Nah, itu kira-kira beberapa contoh yang langsung aneka rimpang, daun-daunan. Sedikit lagi ini tentang pemanis. Ini ada pemanis apa namanya? Penogo. Nah, ini untuk stamina kita. Nah, ini gabungan madu dengan aneka herbal yang bisa meningkatkan stamina. Madu,
Kemudian kalau mau yang aman untuk penderita diabetes, yang tidak mau gemuk, tidak mau pakai gula, ini ada daun namanya stevia. Sayangnya saya tidak punya yang basah ya. Tapi bentuknya stevia itu mirip ini. Mirip daun mint ya. Mirip daun mint ya, tapi ini sudah dikeringkan. Dan yang lain lagi nanti bisa pakai gunakan ini gula aren ya kalau untuk pemanis, atau juga bisa gunakan ini apa gula batu, atau kalau mau yang menderita diabetes selain daun stevia bisa menggunakan kayu manis. Kayu manis ini bisa masuk di minuman, bisa masuk di masakan. Misalnya kita bikin bikin kolak. Nah, seperti itu. Oke, demikian tadi paparan Oma tentang aneka herbal yang kita bisa manfaatkan, baik itu bentuk daun, rimpang, ada juga kayu ya. Dan kita semua bisa praktek nanti di rumah masing-masing. Kalau mau tiap hari ganti-ganti rimpangnya boleh ya, kalau untuk sendiri bisa saja. Jadi tidak harus tangan kita terus-menerus menjadi kuning karena kita mengupas kunyit ya. Kunyit bisa diganti tadi ya dengan ini temu mangga misalnya ya. Temu mangga itu enggak bikin terlalu kuning enggak. Dan rasanya tetap enak, khasiatnya hampir sama. Oke, Ibu Susi, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya tinggi, silakan. Ya. Oke, Oma, terima kasih banyak. Memang Oma itu paparannya selalu keren dah. Oke, Oma. Makasih. Ada pertanyaan Ya. pertama dari Ibu Sri Mulyati Semarang ini. Oma Ning, apakah temu mangga itu sama dengan lempuyang? Oke, pertanyaannya itu ya. Ya. Temu mangga beda dengan lempuyang. Temu mangga itu kalau bahasa latinnya curcuma alba. Tapi kalau lempuyang Oma lupa ya, nama bahasa latinnya beda. Jadi bentuknya sayangnya Oma nggak ada nih di sini. Karena jarang sekali bikin bahan dari lempuyang. Oke, Iya. jadi beda. Kalau temu mangga itu cemilan kita waktu kuliah ya, Oma ya. Iya, iya, Ingat iya. gak Bu Erna suka bawa temu mangga, dipotong-potong, dikeringin, dikasih gula jadi cemilannya kita, Oma. Ya, itu menjadi instan nanti. Betul. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain, boleh dibuka Apa lagi? mic-nya karena ini kan forum Rumah Suana, jadi kita santai aja, kita boleh diskusi dari kita Oma, mau bertiga. tanya Oke, bisa? Bu Erna. Boleh, Iya. silakan. Siang, Oma. Saya Ya, Irna dari ya, UNES. Iya, saya Irna dari UNES. Mau ya. tanya, mungkin Boleh hampir Bu sama Erna. dengan pertanyaan Putri Mulyati, bahwa eh, temu mangga itu apa seperti temu giring ya? Kalau saya lihat warnanya, Ya. temu giring. Temu Yang giring kedua, beda yang warna, Ibu. oh beda warna. Beda, tetap beda. Giring itu dia lebih ke orange. Dan aromanya tidak kayak mangga. Makanya membedakan temu mangga dengan yang lain. Namanya saja sudah temu mangga. Ini pokoknya aromanya kayak mangga. Gitu. Beda ya? Berarti Beda. beda temu lawak, temu giring, temu mangga beda lagi ya? Beda. Makanya Indonesia punya lebih dari, kalau nggak salah ada lebih dari 20-an temu-temuan ya. Lebih ya. Iya. Nah, kalau iya, yang hitam, yang di mangkok tadi, kalau saya dengar asam ranji, itu fungsinya atau kegunaannya untuk apa, Oma? kalau ini kan temu hitam ya. Bukan yang Asam ranji. yang asam ranji yang di mangkok Oh, tadi. ini ya. Kegunaannya untuk apa ya? Ya, isinya oranye ya. Ya, Isinya ini oranye. boleh saya buka ya. Ya. Kalau zaman kita dulu itu, Oma, asam keranji itu dipakai buat adu keras-kerasan, Oma. Nih Iya seperti kan? orange. Ini langsung dimakan enak, saya seneng nih. Asam ya? Oh iya. Nih, Asam rasanya. asam, tapi asam manis ya. Iya, bentuknya kayak bludru itu. Iya. Ya. Enak sekali nih. Satu Ya. kali lagi pertanyaan, tadi dijelaskan bahwa bahan-bahan yang basah dengan bahan-bahan yang kering itu beda. Misalnya 50 gram kalau yang basah, kalau yang kering itu 5 gram. Rata-rata ya, nggak pasti ya. Lebih kurangnya. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk
kita memberi airnya itu sama tidak ya, Oma? Misalnya dari 2 gelas, untuk yang bahan basah menjadi 1 gelas, untuk yang bahan kering, apakah sama atau beda? Ini tergantung dari tujuannya. Apakah tujuannya hanya mau jadi minuman kesehatan atau mau jadi obat? Begitu. Jadi kalau mau dijadikan obat nanti bahan bakunya harus lebih, ya, lebih banyak dari, nanti coba lihat resep saya. Kemudian airnya pun kayak kalau untuk obat itu kalau dari saintifikasi jamu dia selalu yang kering itu dengan 5 gelas jadikan 3. Oh iya. Nah, gitu, 5 gelas jadikan 3. Kalau yang basah itu rata-rata ya, rata-rata mesti 1,5 liter air jadikan 1 liter, begitu. Kalau yang basah ya. Oh gitu. Ya, jadi makanya tergantung tujuannya mau dijadikan obat apa hanya minuman kesehatan. Gitu. Itu harus pahit atau boleh ditambah madu atau gula batu, Oma? Oke, jadi kalau memang untuk tujuan enak, jadi minuman kayak saya sendiri jujur, saya itu kalau sudah yang pahit-pahit gitu ya. Makanya saya selalu diketawain, Bunda aneh nih, tukang jamu nggak ada yang pahit. Jadi apa namanya? Tadi gimana? Kalau kita tujuannya ya, kalau kita tujuannya obat, sebaiknya sih ya tidak harus dikasih gula. Tapi madu kan juga mempunyai, selain dia manis, madu itu dia mempunyai khasiat juga. Anti radang juga bisa kan dia, bagus kan madu, gitu loh. Jadi kenapa kalau untuk obat rata-rata sarannya dikasih campur madu. Kalau untuk minuman biasanya dikasih ini aja, gula aren. Gitu. Kalau untuk penderita diabetes jadi juga boleh tetap manis, ini ada. Ini namanya daun stevia. Sedikit aja sudah manis. Semanis Oma. Bercanda ya. Oma lebih manis kali. Waduh, makasih Bu Susi. Terima kasih Oma. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang komentar nih Oma dari satu ya. Ada yang pertanyaan dari Bu Rani Karya Jelita Bandung. Halo Rani, apa kabar? Iya Oma, asam ranji enak, ini suka dipakai aduan. Kita kalau di Bandung yang lain dipakai buat adu-aduan ya. Ada pertanyaan lagi. Berikutnya ada pertanyaan dari. Boleh tanya. Sebentar ya, nanti dikasih sebentar ya. Oke. Siang Oma, tanaman daun jinten ini mirip dengan daun oregano ya. Bagaimana cara mengeringkan daun herbal? Seringnya berjamur. Cara mengeringkan herbal supaya tidak berjamur gitu ya. Oke. Jadi kalau yang daun ini pengalaman Oma ini namanya, kalau saya sih namanya jinten ya. Ya, jinten ini sudah pernah saya coba, ini paling sulit dikeringkan. Ya, ini sulit sekali dikeringkan. Ya, jadi walaupun bisa akhirnya tapi lama banget. Jadi nggak bisa 3 hari, nggak bisa. Ini kadang-kadang seminggu aja masih hijau begitu. Ya, nah cara mengeringkan supaya nanti tidak tidak jamur tentunya ya harus tipis. Misalnya diangin-anginkan dulu itu tipis. Jadi jangan banyak-banyak. Misalnya contoh maaf ya, begini misalnya segini terus dikering anginkan begini saja nggak bisa. Harus dipotong-potong dulu ya, kemudian baru dikering anginkan, jangan langsung. Misalnya basah begini ya, itu misalnya nanti dipotong-potong jangan langsung ditaruh di terik matahari, nggak bisa. Jadi harus dikering anginkan dulu, baru nanti dibawa ke sinar matahari. Itu pun kita ambil sinar matahari yang hanya dari pagi sampai jam 11. Kalau sore dari jam 3, begitu. Jadi sinar kalau nggak salah menurut ilmuwan itu kalau siang terik itu ada sinar mataharinya apa gitu, mengandung apa gitu ya. Jadi makanya kenapa tidak boleh terik matahari ini dijemurnya gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, tadi siapa yang bertanya?
Oke, tadi ada yang bertanya, siapa? Silahkan dibuka mic-nya. Ya, silahkan. Nanti kalau nggak ada yang nanya, gantian Oma nanya. Ya, maaf Oma mau tanya. Tadi yang mengenai tadi yang Serpia ya, yang untuk pengganti gula itu apa? Stevia ya? Stevia ya. Itu daun ya bentuknya? Bentuknya daun, pokoknya gambarannya mirip seperti daun ini. Kalau stevia itu. Ya, mirip kurang daun jelas. Oh, daun mint, mirip daun mint. Ya, baik. Mirip daun mint kecil-kecil. Yang kecil ya. Ya. Apa pertanyaannya? Oke. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Oke, memang memerlukan satu seni ya kalau untuk meramu herbal itu. Oma, saya Ya. mau tanya Oma. Boleh. Kalau jamu tadi kan Oma bilang Oma nggak suka yang pahit ya, Sambiloto, Brotowali gitu kan Oma. Tapi apakah benar memang kalau yang Sambiloto dan Brotowali itu merangsang nafsu makan tuh Oma? Ya, memang kalau zaman kita kecil dulu ya, dulu itu kalau kita nggak mau makan rata-rata nanti dikasih cekokan jamu itu yang pahit-pahit. Memang ya. Betul, jadi betul. Semua, itu cekokan yang pahit itu. Ya, semua jamu yang pahit rata-rata pasti meningkatkan nafsu makan. Tetapi contohnya rimpang saja, ini yang agak sedikit pahit kan ini ya, temulawak ya. Temulawak. Ya, ini kan juga meningkatkan nafsu makan. Gitu. Kalau rimpang-rimpang sebetulnya hampir semua meningkatkan nafsu makan ya. Seperti misalnya temu mangga ini juga meningkatkan nafsu makan. Nah, tergantung kitanya ya. Kalau membuat jamu ya tinggal bagaimana kita meramunya. Jadi kita ambil bukannya yang nafsu makannya saja, karena temulawak ini walaupun dia meningkatkan nafsu makan, tetapi dia melunturkan kolesterol. Iya. Ya, jadi kita punya ramuan namanya jamu Jamko ya. Jamko itu jamu untuk kolesterol. Saya meramunya dengan tambahan temulawak. Dan itu kita olah sedemikian rupa dengan teknologi nano. Nah, ini sedikit masukan, bukan hanya promosi ya. Bahwa herbal itu kalau diolah dengan teknologi nano, itu khasiatnya bisa cepat sekali. Kita melakukan penelitian itu untuk menurunkan kolesterol. Ini bukan sekedar promosi, tapi kita penelitian ya. Dibantu oleh LIPI, kolesterol itu dalam waktu 1 jam, 2 jam turun. Itu benar-benar terjadi karena teknologinya. Dan itu menggunakan ramuan tambahannya temulawak. Nah kan, padahal kan nafsu makan, tapi dia bisa melunturkan lemak. Itu kehebatan karunia Tuhan ya. Gitu. Oma, satu lagi. Biasanya pada orang-orang yang sudah agak berumur itu kan terjadi banyak penyumbatan pembuluh darah ya. Ya. Nah, memang mungkin pada waktu zaman mudanya makannya banyak mengandung lemak dan lain-lain. Nah, untuk itu membersihkan lubang di dalam pembuluh darahnya itu dari tumpukan-tumpukan kayak kolesterol, endapan-endapan makanan racun-racunnya itu, kalau rimpang pakainya apa ya, Oma? Kalau rimpang ini yang paling ini kan pengencer darah jadinya ya. Ini ya. Kalau pengencer darah kan darahnya yang diencerin. Kalau ini yang di pembuluh darahnya. Nyumbat ya. Yang nyumbat ya di pembuluh darah aorta jantung gitu ya misalnya ya. Seperti itu bisa menggunakan kunyit dengan bantuan ini nih. Ini namanya kayu manis atau juga ini kayu-kayuan ini bagus sekali ya. Nih. Ini bagus sekali untuk jantung nih. Secang. Ya. Secang. Ya. Ini ngatasi sumbatan juga loh. Ya, berarti secang, kayu manis. Secang, kayu manis bisa dicampur dengan kunyit. Kalau mau enak tambahkan jahe atau kencur atau sereh gitu. Iya. Di resepnya Oma itu nanti jamu campur sari bisa dipraktekin deh. Saya beberapa kali membantu teman-teman yang terutama daerah-daerah kan mereka susah untuk mendapatkan obat-obatan. Saya sering terjun ke desa-desa gitu ya. Saya kasih tahu gitu, wah kalau ketemu
lagi gitu pada seneng, pada meluk-meluk saya. Terima kasih Bu Ning, saya sudah minum ini temulawak dicampur ini, campur ini. Gitu. Saya bersyukur banget ya karena sebetulnya yang saya sampaikan ini bukan sekedar omong kosong. Indonesia itu betul-betul semua ada. Mau untuk penyakit apa? Ada. Jadi saya tadinya sering apa ya? Sering agak bingung gitu loh. Waduh, ini penyakit apa lagi? Contoh nih. Mungkin kalau dokter tahu ya, penyakit fistula ani. Ada yang pernah dengar ya? Fistula ani itu apa sih? Tadinya bingung saya. Aduh, ini penyakit apa ini? Ternyata itu kerusakan jaringan. Fistula ani itu kerusakan jaringan dan posisinya paling menjengkelkan karena dia, maaf ya, antara dubur dengan kemaluan itu berlobang dan mengeluarkan cairan terus-menerus. Gitu. Itu kan tadinya memang ada herbal untuk ngatasi fistula ani, tulisannya untuk fistula ani nggak ada. Tetapi kita berpikirnya bahwa sakit itu satu, antara lain karena radang, dua karena sumbatan. Nah itu yang kita atasi. Oh radang berarti kasih antibiotik alami. Saya berpikirnya hanya begitu saja. Dan kita sangat bersyukur diakui oleh kalangan medis ya, dari teman-teman saya, fistula ani yang sulit disembuhkan ternyata bisa juga loh. Makanya kalau dibanding dengan kanker kan beda lagi. Ya, fistula ani itu tapi juga ada yang pernah operasi fistula ani sampai 7 kali. Jadi nanti udah dioperasi datang lagi, berlobang lagi kayak gitu. Jadi mirip-mirip juga kanker ya. Makanya kita kalau membantu teman-teman yang atau pasien yang fistula ani rata-rata sih kita perlakukan seperti penderita kanker. Kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa berpikir lebih mudah lagi, pokoknya sakit, entah sakit apa aja. Itu antara radang, sumbatan gitu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan berikutnya Oma. Ada lagi. Iya. Om Maning mau tanya kalau kelas untuk belajar terapi herbal di mana ya? Mohon arahannya. Ini saya jawab aja ya Oma ya. Iya. Kalau Kadipa School ada Ibu, ada Bu Dr. Amelia ya. Bulan Juli ini kita akan buka basic kelas jamu ya. bersama Bu Erna, Bu Erna nanti. Silakan. Ya, stay tune aja nanti di Rumah Suana, infonya akan kita share di sana. Ya. Terus ada pertanyaan dari Bu Dia. Mau tanya, kalau menyimpan bahan-bahan herbal kering supaya tidak cepat keropos gimana ya? Nyimpan bahan kering tiba-tiba kadang terbuka lalu berkutu. Ya. Ya itu, solusinya memang harus disangrai ya, tertutup benar. Jadi harus kering benar, memang perlu diukur ya. Kekeringannya itu kurang dari 10% mestinya gitu ya. Nanti kadar airnya, maaf. Kadar airnya harus kurang di bawah 10% begitu ya. Kemudian kalau yang awam ya pokoknya harus kering banget. Kalau misalnya maaf saja, kalau ini contoh misalnya daun ini tinggal dipatahkan gini gampang sekali, itu tandanya kering ya. Jadi harus ditutup rapat tentu saja pengemasannya ya. Atau kalau kita sih dengan cara iradiasi di batan ya. Kenapa ramuan kita bisa tahan sampai 2 tahun misalnya gitu ya. Oke. Begitu Bu Susi ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Boleh minta link dan kontak personnya? Boleh. Nanti dokter kalau ada di dalam Rumah Suana, Om Maning ada di situ kok. Jadi nanti Om Maning juga sering share share link YouTube dan lain-lain di sana gitu. Buat Bapak Ibu, buat Sobat Suana yang belum bergabung ke Rumah Suana, yang pada saat mengisi link pendaftaran bergabung ke Rumah Suana, setelah webinar ini akan otomatis ditambahkan. Nanti materi akan kita share juga di Rumah Suana. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih panjang nih Oma. Siang Om Maning, saya Widya Astuti dari SMK Wikarya Karanganyar. Oh, Karanganyar ya. Iya. Mau tanya, Karanganyar di Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Mau tanya, mohon sarannya, tempat untuk wadah jamu selain terbuat dari plastik
plastik botol, sedangkan kalau plastik atau botol mungkin ya. Ya. Sedangkan kalau botol siswi SMK akan susah mengeluarkan uang. Kalau botol plastik apakah ada yang baik untuk tempat jamu? Itu pertanyaan pertama. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ada pembuatan jamu yang tanpa proses perebusan? Bisa tidak jika hanya disiram air panas dari termos? Terima kasih. Oke. Ya, kalau untuk kemasan misalnya seperti ini contohnya, ini bisa. Hanya saja memang kalau bentuknya cair yang nggak tahan lama ya, dan juga harus dimasukkan ke kulkas kalau misalnya pakai ini. Dan perlu menjadi catatan juga bahwa misalnya bikin jamu cair, ini walaupun plastik, nanti cara mengemasnya justru masih panas, itu jamunya masih panas, dimasukkan ke botol, tetapi ini nanti ada wadah misalnya, wadahnya itu udah ada airnya, kalau nggak salah di YouTube-nya Oma udah ada tak terangin ya. Jadi nanti gitu, panas-panas tapi ini ada air dingin yang bisa merendam botol ini, gitu. Ya, jadi panas-panas juga ditutup. Itu tekniknya kalau jamu cair. Kalau misalnya yang kering ya intinya ya harus benar-benar kering. Terus botolnya ini oh ya ada tambahan sedikit harus PET ya. Itu artinya food grade gitu. Ya, karena botol plastik bisa beda-beda ya. Nanti kalau yang terlalu murah, maaf itu kadang-kadang nggak food grade, jadi nggak aman gitu. Ya, itu tentang kemasan. Udah saya Oma jawab semua ya? PAB free ya, Oma ya. Nah, itu tadi pertanyaan keduanya, apakah ada pembuatan jamu yang tanpa proses perebusan? Bisa tidak jika hanya disiram air panas dari termos? Ya bisa sekali. Seperti contohkan instan bisa. Kalau mau buat instan nanti kapan-kapan deh di Swana ya. Kalau nggak salah Bu Erna udah pernah ngajarin ya? Pernah. Pokoknya kalau mau belajar di Swana itu semuanya komplit deh gitu ya. Oke, macam-macam bisa dipelajari di rumah Swana gitu ya. Jadi bisa banget. Atau kalau misalnya nggak instan ya bubuk. Seperti resepnya Oma tadi kan ada yang ini bubuk. Atau teh celup, ya itu tidak usah ngerebus. Jadi kayak kemarin Oma presentasi di Kemendes, Kementerian Desa Tertinggal tuh, anak-anak muda yang kreatif membuat ramuan yang tinggal diseduh saja, ya dicampur dengan rasa-rasa yang flavornya yang apa ya, yang latte-latte gitu pokoknya, campur susu, campur coklat itu bisa. Jadi banyak jalan menuju Roma kalau kita mau misalnya mau bisnis ya, jamu itu bisa digandengkan macam-macam ya, tinggal seduh bisa, jadiin kapsul bisa begitu ya. Oke, ya. Oke, mungkin saya bantu saya tambah juga ya Oma. Jadi Iya. prinsipnya adalah tergantung dari bentuknya ya. Nah, kalau Iya. tadi yang seperti Oma bilang sediaan bubuk, sediaan teh, itu bisa langsung dengan air dari termos dikocok jadi ya. Bisa. Tapi kalau kita pakainya sediaan basah atau sediaan kering, biasanya harus direbus dulu. Kenapa? Karena partikelnya lebih lama untuk pecah, sehingga nanti saat khasiat jamunya itu lebih lambat untuk keluarnya gitu saat aktifnya. Jadi kalau kita pakai sediaan kering, misalnya maksudnya seperti jamu yang dipotong-potong, kemudian dijemur gitu ya, atau sediaan basah, misalnya ambil kunyit, kemudian kemudian diparut, terus cuma diseduh dari termos aja, ada resiko hygiene juga bakterinya, dan juga kita mengharapkan partikelnya takutnya belum pecah sehingga khasiat zat aktif dari rempahnya tersebut belum keluar. Mungkin gitu ya Oma ya. Betul, kecuali kalau bahannya cuma seperti ini. Daun-daunan ini bisa di jus. Iya. Tapi harus Nah, bersih. betul. Ya, jadi tergantung sediaannya kan. Betul. Kalau di jus juga kan di jus sendiri sudah memecah partikel aktifnya di dalam sana. Ya. Oke. Baik, Ya. lanjutnya untuk YouTube Oma, oh ya ini untuk YouTube channelnya ketik aja Omaning langsung keluar deh udah pasti. Pokoknya Oma Ning. Nah,
Oke, kemudian untuk produk herbal dengan nanoteknologi, wah ini makanan Oma nih. Apakah bentuknya seperti bubuk tapi lebih halus atau bagaimana cara mendapatkannya? Ya, oke. Jadi kita pun kerjasama dengan LIPI ya. Mereka yang membuat, jadi gini prosesnya kalau nanoteknologi itu dari mulai Simplicia ini, ya misalnya ini. Simplicia ini nanti dibikin serbuk terus diekstrak. Diekstrak itu pastinya direbus dulu, kemudian nanti dicampurkan bahan pengikatnya, biasanya amilum namanya ya. Ya, kemudian dari situ masih dengan alat mesin, harganya puluhan miliar itu ya. Nanti masih dibuat lagi menjadi partikel nano. Kalau sudah partikel nano itu ininya serbuknya udah seperti sel manusia. Makanya kenapa reaksi dari produk tersebut cepat sekali gitu. Ya, jadi kalau nanoteknologi bayangkan, sayangnya Oma nggak bawa contoh ya. Gitu ya, nanti boleh ke tempat Oma deh kalau misalnya mau lebih jelas ya. Asal ditraktir ya Oma ya. Ya. Pokoknya kalau ke rumah Oma asik deh. Tanamannya banyak banget kalau mau belajar tanaman obat ya. Ya, kita bagi-bagi loh Bu Susi kalau ke tempat Oma tuh. Betul. Ada yang pengen aku mau dong tanaman ini, boleh. Asal yang gampang disetek, itu kan tinggal misalnya ini, contoh begini. Nah ini udah tinggal ditancepin di tanah hidup. Atau ditaruh di air ya, hidup ini. Ya, jadi misalnya ada pot gitu ya, taruh ini hidup. Jadi nanti di sawah mininya Oma, di YouTube ya, itu terlihat banget itu benar-benar kita hanya pakai air aja. Air tapi airnya air kolam ya, atau air akuarium gitu. Oke. Ya. Kemudian ini ada lagi Oma. Boleh. Berarti nggak perlu nunggu dingin ya Oma, panas-panas bisa langsung tuang gitu ya Oma. Kalau dicampur dengan rasa yang lain misalnya coklat, apakah akan berpengaruh pada khasiatnya? Ya tentu saja kalau kita gabung dengan kalau coklat atau susu memang kalau untuk khasiat ya pasti ada perubahan ya. Tetapi ya tidak terlalu banyak lah. Intinya memang kalau mau jadikan minuman kekinian itu apa ya, lebih ke arah itu minuman kesehatan, bukan pengobatan gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya kunyit susu atau misalnya jamunya Oma yang Oma sharing itu susek, minuman susek, susu secang. Apakah sama enggak dengan yang hanya merebus secang saja? Ya tetap beda. Kalau dari sisi khasiat ya. Kalau dari sisi rasa ya itu enak sekali dicampur susu atau dicampur coklat gitu ya. Jadi bedanya gitu ya. Kalau yang ini mau tujuan minuman kesehatan yang enak boleh campur macam-macam ya. Kalau yang mau untuk pengobatan ya sebaiknya murni aja. Oke. Terima kasih banyak Oma. Dari Oma ada ya share channel YouTube. Oma minta tolong di-share itu ya Oma apa kuisnya. Buat kuisnya ya, langsung aja di chatnya dari Oma. Bisa di ya langsung Pak Bimo ya sebentar. Pak Bimo lagi nge-share nih, nanti langsung besok langsung bisa diumumkan siapa pemenangnya ya. Ada 3 orang ya pemenangnya ya. Iya. Dan lalu ini besok pemenangnya juga bisa tolong di-share di rumah Suana ya Oma ya. Ya, tapi nanti awalnya di share-nya di itu ya. Link IG-nya saja di share-nya di Instagramnya Oma. Boleh. Jadi oma.ning biar kita tambah pinter. Nah, Oma kalau begitu Oma share link IG-nya saja Oma. Ya. Oke. Nanti di-share sama anak saya nih Mas Bimo nih. Betul. Tadi ini ada yang bertanya, saya tadi masuk kelas dikasih linknya belum daftar. Oke, silakan itu di sana ada chatnya. Bagi yang ingin di-invite ke grup WA Rumah Suana, silakan menghubungi 0812 1173 7062. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Wah, ini Oma pertanyaannya nggak berhenti nih. Oke, Oma, apakah ada jenis rimpang yang tidak boleh dicampurkan dengan rimpang yang lainnya? Oke, itu ya pertanyaannya ya. Kalau menurut Oma sih ya, kalau rimpang ya, karena rimpang ini secara turun-temurun sebetulnya sudah dipakai untuk bumbu masak. Sebagian besar dipakai untuk bumbu masak. Ya,
Jadi aman-aman saja kalau mau dicampurkan gitu. Kalau nggak salah misalnya contohnya kemarin kita masak rawon saja, rawon Jawa Timur. Tadinya kan saya nggak terlalu peduli gitu ya, masak-masak rawon ribet banget gitu ya. Tapi ternyata begitu tahu bahannya, itu aneka rimpang ternyata masuk di situ. Ada kan rimpangnya ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe, ya. Kemudian ada daun serai. Hampir semua bumbu masuk di situ, ya. Jadi menurut saya kalau rimpang ya, rimpang itu aman-aman saja dan secara ini ya filosofi gitu ya, itu rimpang itu kan ditanam di bawah, jadi rata-rata memang bagus sekali untuk pencernaan. Tidak ada rimpang yang tidak baik untuk pencernaan, rata-rata begitu ya. Betul. Secara garis besar. Ya. Tapi kadang-kadang kalau rimpangnya sifatnya agak pedas, kalau yang memang lambungnya agak sensitif mungkin boleh diisi dulu ya. Iya, makanya perlu digabung ya Bu Susi ya. Betul. Nah, jadi ilmu yin dan yang harus pakai. Jadi misalnya contoh tadi benar kata Bu Susi, sakit mah, ada sakit mah tapi terus karena tahu bahwa jahe itu bisa meningkatkan stamina, langsung hanya merebus jahe terus. Salah. Jadi harus diimbangi dengan yin-nya dan kunyitnya begitu. Jadi intinya pokoknya mesti ada keseimbangan deh dalam membuat ramuannya. Gitu ya Bu Susi ya? Betul. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang lain, yang masih ada pertanyaan, kita masih buka, silakan di chat. Saya mau minta izin untuk share program Suana karena tadi banyak yang bertanya. Silakan ya. Oke, Pak Fleming boleh minta bantu di share? Oh ya, untuk quiz tinggal nanti klik itu ya. Iya, nanti sudah tinggal langsung diisi aja. Iya, langsung betul. diisi di submit gitu ya Mas Bima ya. Tinggal dikirim. Oke, Pak Fleming belum keluar. Sudah minum jamu belum? Aku sudah. Ya jamunya Oma, apa aku sudah mencoba ini loh Oma kemarin. Apa? Jadi Apa ya? kalau kemarin itu coklat dengan jahe. Aku kemarin sudah tepatnya Tasya mencampur coklat dengan empon-empon. Oh, sudah ya. Sudah. Enak loh. Oma juga coba itu enak ya. Jadi nggak cuma dicampurin. Karena kalau cuma turmeric aja itu kan ya rasanya ya kunyit gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau kemarin aku campur empon-empon, wangi. Nanti kita share buat next ya. Oke, Pak Fleming. Ini adalah schedule Suana di bulan Juni. Kita sudah melewati pembuatan lulur tanggal 5 Juni. Ini kita bikin lulur, mangir, rendaman. Oke, Pak Fleming dibalikin dulu. Oke, kemudian ada herbal tea 8 Juni, 9-10 Juni ada Javanese Massage buat yang ketinggalan masih akan diulang kelasnya, jangan takut. Kemarin ada 11 Juni ada jamu gendong Nusantara. Nah, ini Bapak Ibu yang pengen tahu nih, Sobat Suana yang pengen tahu mengenai color terapi, ini bagus banget hari Senin dan Selasa minggu depan. Yang ngajarnya Dr. Jim, teman kita juga ya Oma ya, yang ilmunya segudang. Ini ada materi yang bagus banget. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi bukan cuman color terapi untuk spa atau color terapi untuk pengobatan, tapi untuk di basic ini kita akan belajar kenapa sih harus makan makanan yang berwarna? Kenapa sih pada saat kita pengen pakai baju yang seperti apa? Berarti ada masalah apa begitu ya? Boleh kalau yang ingin tahu silahkan dibuka silahkan mendaftar bisa menghubungi saya atau menghubungi Bu Desi. Kemudian next tanggal 19 Juni ini ada kelas daily makeup. Jadi kalau yang Sobat Suana mau belajar cantik makeup langsung, di-follow langsung, dipantau secara online oleh Professional Makeup Jakarta, Madam Sahara. Makeup artis yang luar biasa banget. Ini makeup artis favorit saya. Tanggal 20 Juni. Nah, buat Bapak Ibu yang punya spa lalu sekarang bingung karena tingkat penularan melalui karena kan spa kan kontak langsung ya antara terapis dengan
dengan klien. Nah, di kelas jamu masas ini kita akan belajar menggunakan yang namanya jamu yang dimasaskan. Jadi tangan terapis ini tidak langsung bersentuhan dengan klien ya. Oke, buat yang mau belajar buat bikin UKM atau buat di spa atau di tempatnya sendiri, kita ada kelas membuat do it yourself, membuat sendiri body butter dan lip balm tanggal 21 Juni. Kemudian tanggal 23 Juni ada kelas Wedang Nusantara 2. Ya, Wedang Nusantara apa sih yang akan keluar di sana. Kemudian tanggal 24 Juni, nah ini kalau misalnya kemarin kopi ala barista, ini kita betul-betul mengangkat kopi yang racikannya memang sudah diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi kopi Nusantara itu kita mengangkat justru menggali karena masyarakat Indonesia itu suka sekali minum kopi ya. Jadi kita mengangkat itu resep-resep dari Nusantara. Kemudian 27-28 Juni kita akan punya kelas sujok level 1. Oke, next. Oke, kemudian ada kelas make up class for hijabers tanggal 25 Juni. Kemudian juga ada kelas yang do it yourself virgin coconut oil. Semua kelas do it yourself-nya Suana itu bahan praktek kita kirim dan Bapak Ibu demo langsung selama praktek langsung ya. Jadi nanti kita praktek dan akan dipantau oleh trainernya. Jadi nggak cuma nonton video kalau kelas-kelasnya Suana, tapi betul-betul langsung praktek, bahannya kita kirimkan, kemudian praktek dan dipantau ya. Oke, kemudian tanggal 29-30 Juni kita akan mengulang 1 hari basic massage dan 1 hari Javanese massage ya. Jangan lupa 27-28 Juni jangan ketinggalan, ini kelas sujok, ini luar biasa ilmunya. Oke, next. Ya. Oke, next-nya Pak Fleming ya. Oke, ini yang Juli kita skip dulu saja Pak. Nanti kita publish di Rumah Suana aja. Oke, ini yang kelas kopi. Oke, next. Nah, ini yang kelas kemarin sudah lulur. Nah, ini yang buat hari Senin ya, color therapy. Wow, ini betul-betul. Kalau bisa ikut, harus ikut ini. Benar-benar kelas wajib, kita ilmunya luar biasa banyak. Kemudian ini jamu massage yang tadi untuk hari Sabtu ini. Silahkan akan dapat 2 compress ball untuk latihan praktek. Nah ini daily make up dengan Madam Sahara, dengan Intan. Oke, ini untuk free webinar Rumah Suana seperti hari ini. Jadi Rumah Suana itu selalu mengadakan free webinars. Insya Allah setiap hari Jumat jam 2 siang. Oke, next. Ini di minggu pertama kemarin ini Mei ya. Kita ada essential oil, kemudian minggu lalu kita bersama Bu Erna, pemanfaatan toga untuk asuhan mandiri. Ini webinar hari ini bersama Oma yang Bapak Ibu Sobat Suana ikuti. Tapi jangan ketinggalan juga minggu depan kita punya introduction of sujok. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu sujok apa sih? Karena kan banyak banget orang bilang sujok, sujok, sujok. Nah, ikuti jangan ketinggalan free webinar minggu depan. Dan minggu terakhir di bulan Juni kita punya narasumber khusus. Ini seorang dosen dari Surabaya. Pak Teguh ini karena dia ahli farmasi juga selain dia ahli pengobatan tradisional. Pak Teguh ini akan memberikan tentang interaksi obat dan makanan herbal. Jadi jangan lupa selalu stay tune di Rumah Suana karena informasi akan kita share selalu di Rumah Suana. Untuk tadi pertanyaan mengenai kelas jamu akan dibuka di bulan Juli untuk kelas jamu pratama. Tanggalnya kita masih diskusikan karena ada beberapa narasumber. Nanti pasti akan segera kita share di Rumah Suana. Oke. Selamat sore, ada rekaman webinar toga berhubung saya tidak ikut dari awal ya. Nanti kita akan share di YouTube untuk rekamannya karena besar sekali.
materi kita akan bagikan di Rumah Suana, akan di-share di Rumah Suana setelah ini, setelah di-invite di Rumah Suana. Boleh. Ada pertanyaan lagi, bolehkah saya tanya sekali lagi, boleh Bu Dia? Saya ada beberapa rimpang kering, bukan yang bubuk, pas disimpan banyak yang keropos, apa masih bisa dipakai? Ini banyak kutu mungkin biasanya ya, Oma. Ya, kalau sudah rusak ya nggak bisa ya. Jadiin pupuk saja kalau terlanjur rusak. Nanti malah bahaya ya. Kalau udah berkutu ya sebaiknya dibuang. Betul, karena banyak bakteri yang nggak kelihatan ya di dalamnya. Ya. Mungkin jamur juga. Baik, waktu kita sudah melewati, iya sudah melewati 2 menit dari ini. Bagi yang belum mengisi kuis, silahkan. Atau saya bacakan ya, bisa mengetik bit.ly herbal Rumah Suana. Oke, sekali lagi bit.ly herbal Rumah Suana. Kemudian bagi yang ingin di-invite ke grup Rumah Suana, silahkan dicatat sekali lagi nomor HP-nya. Hubungi ke 081 211 737062. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar lewat link dan bersedia di-invite di Rumah Suana secara otomatis setelah webinar ini selesai, Sobat Suana ini akan segera di-invite di Rumah Suana. Oke, kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan bisa dilanjut di Rumah Suana, ada Om Aning di sana akan dijawab di sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Waktu sudah pukul 3:30 dan sudah waktunya kita berpisah. Tapi berpisah di Zoom bukan artinya berpisah di Rumah Suana ya. Jadi masih diskusinya masih bisa dilanjutkan di sana. Terima kasih semua. Tapi sebelum bubar, boleh minta tolong semua dibuka videonya, kita foto bersama. Oke, masih ditunggu siapa yang belum buka. Wah, cakep-cakep nih semua nih. Oke, silakan. Siap ya. Karena ini banyak, saya akan foto beberapa kali ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Cheese gitu ya. Oke. Oke, halaman kedua. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya, siap. Wah, siap ya. 1, 2, 3. Oke, semoga sudah ke foto semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Bu Om Aning. Makasih sama-sama. Jangan lupa like and subscribe ya YouTube-nya Om Aning. Sudah. Sudah ya, makasih. Ya. Terima kasih Om Aning. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Susi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Nah.